Baik, ada semuanya. Ini posisi tengah malam ya. Tengah malam tapi besok pagi tetap UTBK. Baik, tetap kita semangat ya. Bagaimana belajar deretnya ya. Soal deret selalu muncul, kuncinya konsepnya yang dipahami adalah ini ya. Deret aritmatika ciri khasnya adalah suku pertama ditambah suku ketiga 2 kali suku yang kedua. Ini kata kunci. Ini rumus sudah biasa dipegang ya. Nah, yang nggak boleh kalah penting ini ya. Bahwa Sn Pn kuadrat plus Q itu A-nya adalah P plus Q. Jadi P plus Q koefisiennya ya, itu adalah merupakan suku pertama. Bedanya pangkatnya kali dengan depannya. Jadi 2P. Kemudian jika ada X, Y, Z membentuk barisan geometri, rasionya R, maka dikasih logaritma menghasilkan barisan aritmatika dengan beda logaritma dari rasionya. Sekarang kita akan praktekkan. Pada saat Anda ketemu soal Sn semacam ini, maka Anda mendapatkan namanya suku pertama. Suku pertamanya cukup 7 ditambah 3, nilainya 10. Kemudian Anda mendapatkan bedanya. Bedanya adalah 2 kali 7, jadi 14. Nah, bagaimana jika Anda sudah ketemu A dan bedanya? Maka mencari UN sangat mudah sekali ya. Caranya, bedanya itu kamu kalikan N, suku pertama dikurangi dengan beda, maka min 4 itu merupakan suku ke N-nya. Di sini Anda dapatkan suku pertamanya adalah 5/2 ditambah 3/2, berarti 8/2, yaitu 4. Anda cari beda, siapa bedanya? 2 dikali 5/2 menghasilkan 5. Di saat ditanyakan UN, maka jawabnya 5N ditambah dengan 4 dikurang 5, nilainya adalah negatif 1. Jadi sangat sederhana untuk mencari rumus UN jika diketahui Sn. Nggak boleh lupa bahwa di dalam barisan aritmatika, untuk mencari jumlah yang tipenya semacam ini, maka harus pakai trik ya. Di dalam aritmatika jauh dengan jauh ini akan mempunyai jumlah yang sama. Nih, jadi kalau ada 96 saya bagi 3, maka didapatkan 32. Jadi di sini 32, ini juga 32. Nah, pertanyaannya U1 ditambah U11, berarti U1 ditambah dengan U11 punya nilai sama dengan 32. Berapa nilai U6? Kita tahu U6 ini adalah tengah-tengahnya, tengah-tengah antara U5 sama U7. Maka U6 itu menjadi suku tengah yang selalu nilainya setengah dari jumlahnya. Jadi setengah dari 32 didapatkan nilainya 16. Maka di sini kita dapatkan U6-nya adalah 16. Maka andai kata kita jumlahkan, nilainya menjadi 48. Maka jawaban yang C. Nah, jangan lupa juga terkadang soal dibuat gonta-ganti, tidak masalah ya. Bahwa U2 ditambah dengan ini nilainya ya, itu adalah X misalkan ya. Berarti di sini akan menghasilkan min X. Ini di sini juga akan menghasilkan X. Ini juga menghasilkan min X. Berarti tinggallah U10. Siapa U10? Berarti merupakan suku tengahnya. Suku tengahnya berarti bernilai 20 ya, karena jumlahnya tinggal di sini 20 ya. Atau juga boleh menggunakan konsep bahwa U10 merupakan suku tengahnya, nilainya adalah setengah X. Setengah dari jumlahnya. Setengah X nilainya 20, berarti X-nya senilai dengan 40. Itu juga boleh ya. Nih, tetapi karena di sini hanya ditanyakan berapa jumlahnya, maka kita pakai konsep bahwa Sn itu N dikali suku tengahnya. Sn berarti S19, suku tengahnya itu N-nya ada 19 dan tadi suku tengahnya sudah diketahui 20, maka nilainya 380, maka jawaban yang B. Bagaimana barisan geometri? Diingat-ingat konsepnya barisan geometri, ciri khasnya bahwa suku yang ke-1 dikali suku yang ketiga, nilainya adalah suku yang kedua kuadrat.
Ini sudah menjadi rumus biasa, Anda udah hafal. Rasionya U2 dibagi U1. Beberapa tahun terakhir diketahui bunga majemuk. Bunga majemuk yaitu saldo akhir modal awal 1 ditambah bunga dipangkatkan N, itu lamanya ya. Deret tak hingga syaratnya harus konvergen. Konvergen itu R-nya antara min 1 sampai 1. S tak hingganya A per 1 min R. Nah di sini rasionya bisa pakai U2 per U1 atau suku genap dibagi suku yang jumlahnya genap, jumlah suku yang bernomor genap dibagi jumlah suku yang bernomor ganjil. Itu juga bisa terjadi begitu ya. Nah nanti akan kita jelaskan secara khusus. Sekarang kita berikan contoh di dalam barisan geometri. Nah kita tahu di dalam barisan geometri namanya UN ya, Anda pasti sangat jelas A kali R pangkat N-1. Di sini tadi diceritakan bahwa ada rasionya positif ya. Suku yang ketiga diketahui 2P. Kita tahu namanya suku yang ketiga berarti AR pangkat 3 kurang 1, 2 nilainya adalah 2P. Suku yang kedua dikurangi dengan suku yang keempat. Berarti kita tahu suku yang kedua dikurangi suku yang keempat. Kita tulis ya, suku kedua dikurangi suku yang keempat, nilainya adalah P akar 2. Nah, U2 itu artinya AR, U4 artinya AR pangkat 3, P akar 2. Jika AR saya keluarkan, maka menjadi 1 min R kuadrat yang bernilai P akar 2. Coba kalau ini saya masukkan ke sini ya. Ini jadi tak masukkan sini bahwa kalimat itu U2 min U4 senilai dengan AR. Ini saya tuliskan di samping ini AR dalam kurung 1 min R kuadrat sama dengan P akar 2. Nah, konsepnya adalah barisan geometri itu dibagi ya. Jangan dieliminasi ya, dibagi. Kalau dibagi berarti bisa kita coret A-nya sama R-nya. Sehingga terletak di atas itu tinggal R dibagi 1 min R kuadrat. Yang nilainya kalau P-nya saya coret, maka tinggal 2. 2 itu boleh saya tulis akar 2 dikali akar 2 dibagi dengan akar 2. Maka ini bisa kita hilangkan. Nah ini tekniknya. Maka berarti di sini akan muncul persamaan. R dibagi 1 min R kuadrat akar 2. Siapa R itu? R-nya sudah ada di dalam jawaban. Anda tinggal masukkan saja. Misalkan saja tak ambil akar 2. Bener nggak kalau dimasukkan? Akar 2 kuadrat itu 2. 1 dikurangi 2 negatif, hasilnya akar 2. Tidak cocok, berarti ini salah. Andai kata 2 akar 2, semakin tidak cocok ya. Andai kata 2, maka 2 dibagi dengan 1 min 4. Berarti nggak ada akarnya. Salah, setengah juga salah. Maka dijamin jawabannya C. Ya, ini ya. Bagaimana kalau C? Ini kalau C ya. Ini kenapa C? Kita ambil. Di situ adalah setengah akar 2. Andai kata R-nya ini saya masukkan menjadi setengah akar 2. Saya bagi dengan setengah akar 2 ini saya kuadratkan. Jadi setengah, 1 kurang setengah berarti setengah. Kucoret menghasilkan akar 2. Betul, berarti jawabannya adalah C. Ini adalah bagian dari trik menguasai soal UTBK. Maka semangat terus, nanti saya berikan tambahan materi yang lainnya. Semoga sukses.